Kita lihat hasilnya tugas 6. Ini belum saya coba nih. Ya, belum saya coba. Gimana cara nyobanya ya? Sebentar. Li, keyboardmu jangan dimakan, Li. Haikal Aldi. Loh, Haikal nilai 1 ya? Aduh, bener kan? Haikal. Bentar, nih, saya liatin nih, saya present nih. Haikal. Iya nih, Haikal nggak salah nih, ngirim nilai 1. Yang lain nilai 3, ini nilai 1 Haikal nih. Ya, oh, nilai 1. Tapi bener sih ya, isinya bener ya. Cuman salah nama doang. Aldi coba nih. If while true read mimpi. Tugasnya apa sih sebetulnya nih? Lupa saya juga. Oh ini ya, ini kasih verifikasi. Masukkan angka, masukkan 1 digit. Oke, coba ya kita jalanin. Nilai 1 Haikal coba nih. Kalau gini gimana? Totalnya kosong. Harusnya dikasih itu ya, nilai awal ya. Jadi kalau kosong 0 lah. Ada nilainya. 2. Masukkan AK. Masukkan 1 digit. Oke. Itu nilai ke-nya mana nih? Hilang itu, kosong. Nilai ke-1, ke-2-nya ya, Haikal ya. Oke, benar ya. Cuman ininya kurang nih, nggak ada apa? Tampilan ke-1, ke-2-nya nih. Terus punya siapa lagi nih? Nilai 3 Aldi ya, coba ya. Nilai ke-1. Nah, gitu ya, total nilai 0. 4. Nah, ini masih diterima nih. Ya, harusnya muncul apa? Masukkan 1 digit ya. Kalau huruf, nah ini juga masih diterima. Tapi benar sih ya. Kalau huruf nggak dimasukin, cuman nggak ada itunya aja, nggak ada apa? Nggak ada pesan, ya. Pesannya nggak ada. Oke, coba lagi. Amirul. Nilai ke-1. Oh, benar. W, masukkan angka. Masukkan 1 digit. Oke, benar nih. Oke. Oke, 2. Nah, oke. Ini benar nih. Amirul ya. Oke. Apa lagi? Ini sama semua nggak nih? Hah? Rido, coba. Nggak tahu. Hanya bisa masukkan di 1 digit angka. Oke. Masukkan angka saja. Oke. Udah ini udah bagus. Oke ya, ini contoh aja biar tahu. Kita lihat isinya tadi seperti apa. Yang Amirul coba ya. Oke. Tuh ya. Jadi kalau kosong break. Tuh,
kasih totalnya 0, nilai awal. I-nya dikasih nilai awal 1, benar. Lalu while true, do, read, min, p, ya. Ya, ini enaknya meskipun nggak menentukan pakai indentasi ya, biar bacanya enak ya. Kasih indentasi, biasalah 4 gitu ya. 4. Atau 2, nggak apa-apa. 2, 3, 4 gitu. Biar enak bacanya nih. Read min P nilai ke I sama dengan, oke. Jika min Z adalah nilai break, oke. Case adalah nilai in 09 0 sampai 9. Ya, benar ya. Jadi yang terima 09 ya. I sama dengan I plus 1. Oh, ini pakai continue ya. Oke. Continue. Boleh. Continue. Ya. Bisa begini juga ya. Atau ininya di sini ya. Ini masukkan di sini. Jadi kalau diterima increment untuk ininya ditambah, totalnya ditambah, masukin sini. Ya, jadi nggak perlu pakai continue nih. Ya. Bisa juga ya. Ada yang beda nggak? Aldi gimana? Aldi. Oh, Aldi itu ya, case-nya dia nggak verifikasinya nggak ada. Kurang diverifikasi. Coba tadi yang Vido. Sama nih, pakai continue juga ya. Nah, ini ya pentingnya indentasi biar tahu nih. Ya, ini agak dikit, ini sedikit gitu ya. Oke. Ada yang lain? Firda gitu. Oh, ini pakai if, Firda pakai if nih. Waduh, coba yang punya Firda ya. Firda. Bas nilai 3 Firda. Nah, ini nggak dikasih nilai awal ya. A atau ini. Oh, mesti ada kurang nih Firda, mesti ada error ya. Tapi lanjut ya, nggak berhenti dia. Kalau masukkan 1, nah ininya bener nih. Oh, salah di ininya doang nih. Firda. Awalnya biasa Pak, cuman ngadak-ngadak error gitu akhirnya. If $n min ke sama dengan 1. Ntar dulu, salah di mana ya? Dia kalau apa? Kalau ini ya, kayaknya dia nggak nerima di sini nih kayaknya nih. Nggak bisa dia kayak begini nih. Saya kemarin juga gitu juga. Pakai elif ya. Dia nggak nerima kayak begini nih, beda dengan case. Ya, kalau case bisa nih. Kalau di apa ya kalau di ini ya? Saya nggak tahu juga nih. Enggak sih, nggak bisa nerima nih kayak gini nih. Formatnya nggak bisa nih. Ya. Oke, memang bagus apa enaknya pakai case sih ya. Cuman kalau pakai if tadi harus dicari lagi tuh formatnya. Ini pakai case. Ada yang pakai if lagi? Atau ada pakai if bener gitu? DD masih case ya. Bintang sama. Oh, bintang tadi udah ya. Bintang. Ari udah belum? Ajis. Oke. Dan ini campuran nih. Ajis nih. Ada case, ada
if juga. Oke, nggak apa-apa ya. Oke lah. Ya, jadi secara umum udah ini ya. Cuman tadi ada, kalau saya biasanya ini nggak pakai continue, tapi di sini yang ini ya, ininya simpan di sini nih, ya, simpan di sini, ya. Jadi nggak perlu pakai continue karena apa namanya di setelah case-nya nggak ada perintah lagi tuh, ya. Oke. Silakan yang mungkin tadi masih salah diminta temennya yang udah ini ya, udah benar ya. Oke, ada yang tanyakan dulu sebelum lanjut materinya? Kayaknya nggak ada, Pak. Tidak ya. Lanjut aja. Ya, kita lanjut materi pertemuan ke-10. Nah, pertama ada 3 nih. Yang pertama I/O redirection dalam pengulangan. Ya, I/O redirection berarti kalau kita mau menyimpan ya ke di luar standar input maupun output ya. Kita mau istilahnya baca dari file misalnya atau mau menyimpan ke file ya, sebenarnya bisa juga ya menyimpan langsung ke device, tapi kayaknya nggak umum ya. Kemudian berikutnya ada materi tentang select itu untuk menampilkan menu sederhana ya. Kemudian yang terakhirnya tentang fungsi ya. Nah, tapi di luar ini sebetulnya masih banyak ya. Di luar ini sebenarnya materi terakhir nih, fungsi ya untuk shell. Tapi sebenarnya masih banyak sih yang lain ya. Nanti kalian boleh apa namanya pelajari dari manualnya aja ya. Manbas, ingat nih. Ya. Ada beberapa apa namanya built-in perintah yang mungkin di materi belum tercakup tuh ya. Gitu. Nanti silahkan baca di mannya. Ya, mannya. Karena ada beberapa yang, nah seperti ini nih, ini sebenarnya bisa juga nih untuk mengevaluasi ya, selain menggunakan, kalau biasa pakai kurung siku 1 ya, atau tes ya, nah itu sebenarnya bisa juga nih, tentang for, nih, ada juga semua di sini, ya, bentuk for kan ada 2 nih, ya, for name yang pakai in, ini makanya pakai begini ya, nah artinya in-nya opsional nih, boleh pakai in, boleh enggak, ini yang model bahasa C nih, ya, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Ini nanti sekarang select nih. Nah, select ya. Case kemarin, lalu ada juga if, while, until, ada semua nih. Ya, silahkan. Nah, ini tentang function nih. Nah, ini nanti sintaksnya seperti apa ada di sini. Ya. Kemudian ini escape karakter, ya. Ini ada backslash up, bell. Sebetulnya kalau ada speakernya nanti ada bunyi tuh, bisa ada bunyi. Ya. Ini spesial parameter udah juga ya, tapi mungkin ada yang kurang, silahkan dicek di sini. Variable cell, ya. Lalu banyak lengkap semua di sini ada, ya. Ada array ini tentang array ada juga. Ya. Nih tilde expansion ini yang pakai artinya home ya, gitu ya. Oh banyak ya. Jadi tinggal pelajari aja lah. Ini command substitution, nih boleh pakai dolar kurung atau pakai kutip balik. Ada juga di sini semua lengkap lah ya. Arithmetic expansion nih bisa juga nih. Ya, ini lengkap. Jadi silakan untuk apa namanya sisa-sisanya ya. Secara garis besarnya udah semua. Tapi mungkin ada yang kurang-kurang dikit karena ada shift belum nggak termasuk. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, nah ini yang spesial apa pattern ya, pola ya, tapi ini berlaku di cell ya. Ini untuk redirection ya, nah, redirection input pakai lebih kecil, outputnya lebih besar, kemudian ini append-nya pakai lebih besarnya 2 kali, nah, lengkap semua ada di situ ya, silakan dipelajari.
Nah. Oke, kita langsung aja. Nah, ini contoh I/O redirection dalam pengulangan. Ya, jadi kalau istilahnya simple command, ya, I/O redirection-nya langsung ya, setelah perintah dikasih tanda lebih kecil atau lebih besar. Ya, nah kalau di dalam pengulangan ya seperti ini, nah bukan di echo-nya echo $i lebih besar gitu ya, bukan di situ, tapi setelah dan-nya nih. Ya, setelah dan baru lebih besar hasil .txt. Ya, nanti coba kita lihat bedanya ya. Kalau kita simpannya di sini, hasilnya bagaimana? Ya. Oke, ini kemarin sampai mana? Ulang kayaknya udah banyak banget nih. Bentar ya. CD bin ulang .sa, ini yang pakai sa ya. Ulang 5 berarti benar ya. Oke, silahkan dibuat. Ya, ini ya. Ulang 5. Nano ulang 5.sa. Ya. Ini saya kasih, nah ini boleh begini, boleh ini biasakan pakai kutip. Ya, ini juga. Ini kayak gini aja ya, biar simple. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, nanti kita buat lagi ya. Kalau I/O redirection-nya di echo-nya ya, di echo-nya. Oke. Ini kita lihat. Jadi nanti dia akan menyimpan di file ya, hasil dari perintah echo ya. Atau gini dulu deh. Ini kalau ini kontrol apa nih? Copy text alt 6. Ya. Oke. Ini saya kasih pagar dulu ya. Ini saya hapus. Nah gitu ya. Normalnya ya, kalau nggak pakai I/O gimana nih? Ya, F3. chmod plus x bin ulang 5.sa. Oke ya. Ulang 5.sa. Nah, ini normal ya. Normalnya hasilnya akan ditampilkan ke layar. Ya. Nah, sekarang kita ubah ini kita hapus. Kontrol K ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita redirect ya, outputnya ke file. Ya, ini kita simpan dulu. Kita jalankan lagi. Nah, jadi di layar sekarang nggak muncul apa-apa nih. Ya. Kenapa? Karena sudah di redirect kemana? Ke file hasil. Kita lihat isi dari file hasilnya sekarang. Tuh. Ya. Jadi sudah disimpan ke file dengan nama hasil txt ya. Nah, ini munculnya seperti kalau kita tampilkan ke layar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau redirection-nya di perintahnya ya. Ini saya lagi ya, kemudian saya tambahkan di sini dan coba kalau di sini gimana? Hasil
dot txt. Ya. Nah, kita lihat bedanya nih. Ini saya hapus dulu ya, hasil txt-nya biar kelihatan. ls min l hasil txt itu nggak ada ya, di tab nggak ada. Kita jalankan lagi, ini udah disimpan belum? Oh, udah. Ulang 5.sh ya, cat hasil txt tuh ya. Jadi ditiban terus tuh kalau kita simpannya di sini. Kecuali di sini kita gunakan apa? Pakai tanda append ya, itu beda lagi ya. Tapi kita sama-sama pakai tanda lebih besar satu. Ya, harusnya kan memang override ya. Kalau di sini ini ditiban-tibanan nih. Ya, echo $i yang pertama ya, misalnya echo $i berarti tampilkan angka 1, simpan ke hasil txt. Nanti di pengulangan kedua tampilkan angka 2, simpan ke hasil, maka isi dari hasil akan ditiban. Jadi angka satunya hilang. Ya. Beda kalau di sini. Kalau di sini seolah-olah dikumpulkan dulu baru disimpan ke file ya. Jadi nggak niban tuh. Ya, jadi harus diperhatikan ya, hasilnya akan beda ya. Jadi di sini kalau mau meredirect ya, baik input maupun output, jangan disimpan di perintahnya. Kalau di perintahnya kan nanti perintahnya banyak, masa kita setiap perintah kita kasih tanda lebih besar ya. Nah, maka ini hasilnya akan berbeda ya. Oke, itu ya. Jadi yang benar adalah kita simpan setelah pengulangan ya. IO redirection dalam pengulangan kita simpan setelah kata dan kalau untuk while ya. Untuk for juga sama sih. For, do, dan baru IO redirection. Ya. Oke, silakan coba ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, Ya, yang saya ini error pas apa line 7-nya line 7 yang mana nih? yang ini. Line 7 nggak ada, cuma 6 baris ini. Hah? Alt N. Apa ya kemarin ya? Control N. Oh, salah, sorry. Maaf. Ada nggak Pak? Mana line 7? Ini. Pagar. Coba lihat itunya apa. Oh, itu ada lebih besarnya. Yang Lebih besarnya itu. Lebih besar ketinggalan, dihapus juga itu. Lebih besarnya dihapus. setelah down. Line 6, line 6. Yang ini 6 di atas. Atas. Nah, Itu dihapus. ini. Ya, down-nya nggak usah. donnya nggak usah. Saya jangan dihapus. Saya jangan dihapus. Ya. Kan do. Duh. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ada lagi? Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, kalau tadi
Output redirection, sekarang input redirection. Biasanya digunakan untuk baca file. Ya, contoh nih. Contoh saya punya file ya, namanya data.txt nih. Isinya seperti ini. Ya. Jadi ini pakai tab ya. Defaultnya selesai tab atau spasi, saya lupa. Nanti coba kita lihat. Kalau pakai tab bisa nggak? Kalau pakai spasi bisa atau enggak gitu ya. Jadi ini ada data, ini mirip dengan sebenarnya kalau delimiter atau separatornya boleh huruf lain, tapi kalau tidak default harus didefinisikan di ada variabel namanya IFS. IFS itu dari internal feed separator. Ya, nah itu IFS itu defaultnya adalah tabulasi, kalau nggak spasi, saya lupa. Ya, ini contohnya coba pakai tab dulu nih ya. Dudi, kemudian ini katakanlah nilai ya. Ini nama, ini nilai. Ya, gitu. Nah, kemudian kita baca nih filenya. Nah, bacanya nanti ini kita gunakan variabel nih. Jadi variabel ini ini variabel ya. Nama itu akan disimpan di variabel nama nih. Yang angka-angka ini nilainya di variabel nilai. Ya, jadi dia akan membaca dari awal, dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Ya, nggak bisa misalnya mau sampai baris ketiga, kayaknya nggak ada ya. Jadi harus semua gitu. Cuma nanti bisa diolah lagi. Ya, gitu. Nah, nanti ini misalnya tampilkan ulang. Ya, tampilkan ulang nih. Ya, ini. Echo min dolar nama backslash C dolar nilai ya, jadi tampilkan ya isi dari variabel nama yang sudah dibaca oleh ini ya, kemudian tampilkan isi nilai yang sudah dibaca atau diterima oleh variabel nilai di sini ya, lalu nah ini jadi ininya tetap di sini nih, bukan di sini, ingat ya, bukan di sini. Nanti coba kita lihat lagi hasilnya kalau kita simpannya di echo yang ini ya. Oke, jadi ada dua file di sini, ada datanya, ya. Kita buat dulu, baru programnya, ya. Program untuk membaca isi file data, ya. Oke, ini kita simpan, kita keluar dulu. Sorry. Kemudian kita buat ulang datanya dulu deh ya. Katakanlah namanya data titik text. Atau datanya kita buatnya di ini aja ya, di home ya. Di home. Ya, jadi CD dulu nih, datanya di home, programnya ada di bin. Ingat ya. Nano data.txt ya. Jadi isinya boleh sembarang aja ya, silakan. Yang penting nama, tab, lalu nilainya misalnya 80 ya. Kemudian siapa lagi? Biar gampang aja lah. Dedi 75 misalnya, lalu Didi 70 gitu ya. Nah, 3 aja, terserah mau banyak bawa silakan aja ya. Yang penting 2 kolom. 2 kolom, separatornya adalah tab. Ya. Setahu saya sih tab ya, bukan spasi ya. Karena kalau spasi kan misalnya namanya ada 2 nih, Dudi Fitria Hadi, ada spasinya. Nah, jadi itu dianggap 2 itu ya. Tapi kalau tab, Dudi Fitria Hadi bisa dianggap 1 kolom. Ya. Oke, kita simpan. Ya, ini keluar. Kemudian kita ke bin lagi ya. CD bin, lalu kita buat file namanya ulang6.sh ya. Isinya yang ini ya, isinya yang ini. Oke. While, oke ini dulu ya, saya suka lupa nih. Bin bus ya. While read nama nilai, jadi nama nilai ini variabel ya. Do echo
min e karena ada escape karakter ya. Oh iya. Dolar nama backslash t. Nah ini escape karakternya backslash t. Jadi untuk menampilkan tabulasi dolar nilai. Kan data ini boleh pakai gini ya biar nemu di mana aja data.txt ya, artinya ini di home ya karena datanya tadi kita simpan di home directory ya. Ini di home directory nama filenya data.txt ya, jadi bisa dipanggil dari mana aja nih ya, disebutkan pathnya nih ya, pathnya. Kalau enggak kan kita harus manggilnya di mana, apa, di folder di mana data txt-nya berada ya. Jadi kita gunakan path di sini ya, karena datanya ini ada di home directory dulu ini ya. Atau mau pakai gini boleh ya, jadi boleh dipanggil dari user manapun nih dikasih. Nah gini boleh juga ya. Jadi kalau Badu nih, asal kita bisa, si Badunya bisa akses si home-nya Dudi ya, dikasih privilege ya, kasih permission bisa tuh. Jadi kasih tilde nama usernya, jadi bisa dipanggil oleh user lain datanya ya. Tapi karena ini yang manggil saya sendiri, udah gini aja dulu ya. Oke, kemudian kita simpan ya, F3 enter ya. Kemudian kita tambahkan ulang 6 ya, ulang 6.sh ya. Ini kita lihat dulu ada ya datanya ya, data txt-nya ada. Oke. Ulang 6.sh. Nah gitu ya. Oh. Atau kita kasih ini ya, biar agak bagusan nih di sini ya. Echo min e misalnya nama nilai gitu ya. Nah, echo kasih gini deh. Oh ya, nanti di ujungnya ini alt 6 ya. Ctrl U. Nah, gitu ya, coba ya, biar bagusan. Oh, nama nilai ya. Kebetulan pas ya. Jadi biar beda dengan yang di file ya. Nah, filenya kan begini doang nih. Karena ini data ya. Ini tampilkan lagi ya, dibaca dari file, tampilkan. Ya, nanti terserah mau diproses dulu ya, itu atau gimana ya. Nanti kalau saya tugas nanti ada tuh. Kayak kemarin ya. Kalau kemarin pakai seperti apa kemarin? Yang nilai mahasiswa yang grade itu di Python ya. Oke, nanti di cell ya. Jadi baca, dapat nilai. Nah, tampilkan lagi berikut nanti grade-nya di sini. Grade-nya berapa? Kalau 80 misalnya berapa? B ya. Ya, 80B misal. Bapak, saya mau nanya Pak. Ya, Ini punya saya pas lagi ulang 6.sh-nya itu munculnya namanya doang Pak. mana coba? Nilainya nggak nongol. Tapi pas di chat ada Pak, chat Iya, data. mana? Nih, Mana lihat? Ini saya stop dulu deh. ini Pak tuh. Cat data txt ya. Begini pas ulang Ya. 6.sh-nya. Cuma namanya Programnya
Pakai cat aja nggak apa-apa, cat. Yang namanya Udin nih. Oh, kan play-nya di sana banyak Dia lagi. salah kan? Iya, iya. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Oke. Udah, Pak, udah bisa, Pak. Ya. Lain? Ya. Nah, ini nanti ya, coba kalau pakai spasi sih kayaknya nggak bisa ya. Tapi coba kita lihat ya. Ini saya ganti jadi spasi nih. Nano data.txt ya. Kalau spasi misalnya coba F3 ya. F2 ulang 6. Oh, bisa juga ya, spasi bisa ya. Jadi spasi bisa ya. Spasi boleh, tabulasi boleh. Atau karakter yang lain nih ya. Saya ganti misalnya kayak ini ya, etc password ini. Pakai titik 2 misalnya. Kan lebih enak ya. Jadi jelas batasnya nih. Kalau kayak apa, spasi, tabulasi kan. Ya. Misalnya nih, saya kasih ini ya, tuh. Oh, jangan yang panjang-panjang biar sama nanti ininya. Dulu di TA gitu. Ini Dedi siapa yang kan ya? Dedi Miswar gitu misalnya. Didi kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada 6 ini. Nah, sektornya kita ganti lebih jelas kayak tab, nanti bisa simpan. Nah, cuman nggak tabulasi. Nah, kita dia di separatornya dua apa ini ada IS ya, jadi disebutkan dulu IS sama dengan ini adalah titik ya. Oke, ini kita maaf kayak ada tamu. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Oh ya, cuman ininya harus ditambahin ya. Ini berarti tabulasinya 2 kali. Ini ditambahin berapa? 1 2 3 4 5 lah coba ya. 1 2 3. Ya. Kurang 3. 1 2 3. 3. Ya. Nah. Jadi definisikan di sini ya. IFS-nya nih, tingkatan dari internal fit spare
di manual bahas itu nanti situ ya, keterangan tentang IA. Jadi salah satu variable cell, ya defaultnya ada tabulasi atau spasi atau apa istilahnya creation atau enter. Di karakter, nah harus didefinisi DFS sama dengan Ini namanya adalah kalau di oke udah. ya Kasih Pak. jadi pakai titik 2 ya biar tegas nih, nggak nyaru ya antara, jadi seperti misalnya namanya terdiri 2 kata ya, kalau pakai spasi kan itu dianggap 2 kolom tuh, 2 kolom berbeda. Titik 2 kan, nah itu dianggap satu feed, 1 kolom ya gitu ya. Jadi lebih enak kita ganti dengan karakter aja, terserah karakternya mau titik 2 mau titik koma
ya, yang kira-kira nggak dipakai gitu ya. Kalau kayak titik gitu kan nanti bisa jadi untuk teks, ada titiknya. Nah, jadi nyaru juga nanti. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Punya saya. Sebentar. nyambungnya gimana? Nur dianggap gaduh. Ya, nah, kamu belum definisikan sini. Nih. S-nya dulu, Pak. Hah? Normalnya itu kasih atau tabulasi. Karena kita, jadi kita ganti di sini. IFS sama dengan 2. Ya. Oke. Kalau ya dianggap masih spasi atau apa? Masih yang jadi IFS-nya yang sampai ketinggalan. Kalau sudah diganti, tambahkan IFS-nya nih. Sekarang apa? Ingat juga ini lokasinya nih, ya ketemu. Ya, kalau perlu kasih apa? Relatif kalau lupa terserah. Penting si datanya harus ketemu, harus apa? Tercapai gitu ya. Nyampe ke situ. Kalau programnya kan penangannya bisa. Dan pun panggil bisa ketemu, nah seperti ini boleh, atau pakai absolute misalnya /home /dudi /text ya. Kayak absolute path lebih ini lagi, lebih lagi. Jadi ini dua-duanya udah. Untuk output redaction tadi pakai tanda lebih besar. Sama-sama sah. Setelah done. Kemudian input redirection setelah kita kasih simbol untuk berarti lebih baca lebih besar, nyimpan ke file. Oke, silakan siapa yang masih ada kendala. Saya masih error, Pak. Apa tuh? Coba ditampilkan. Iya, Pak. IFS sama dengan titik 2. Oke. Error. Lihat dulu errornya. Ulang 6 ya. No such file datanya. Datanya di datanya di bin. Harusnya gimana, Pak? Ya terserah. Kalau mau di bin ya diarahkan ke bin. Yang betul. Di programnya, di program. Buka programnya lagi. Ini ya, Pak. Nah, itu nanti titik doang, tapi tidak slash. Kalau kamu nyimpannya di bin. Oke, coba simpan ya. Nah, Pak. jadi atasnya tuh makanya kita akan menyimpan data dimanapun, kita arahkan ke situ ketika baca. Ya.
Kalau program kan udah jelas di bin kalau program ya. Pak, mau Ya. nanya. Misalkan pas nih aja dengan nilai 9 itu tuh gimana? Nah, loh. Itu tuh, Pak, kayak yang Aldi Hah? kan nilai aja dengan 90 X-ray itu. tabulasi. Oh. Ya, makanya saya ini nih, coba saya ini lagi ya. Aldi di stop. Nih, ini dia kasih tab nih, maksudnya biar rapi. Karena kalau pakai spasi, ya, misalnya di sini, saya kasihnya spasi ini biasa ya, kan namanya beda-beda panjangnya, ya kan? Misalnya begini ya. Nah, kalau begini kan nanti tergantung panjangnya bisa beda-beda ya. Kalau pakai tab kan bisa lebih enak gitu loh, ya. Nah, gitu ya. Misalnya nih, contoh pakai gini ya, nggak pakai tab nih. Oh, ya kan? Nah, jadi nggak rapi, maksudnya biar rapi, pakai tabulasi kan biar rapi. Ya, jadi di sini saya tambahkan apa? Min E, karena saya mau menampilkan escape kalkulasi, backslash T nih, gitu. Tapi Pak ini juga saya kasihnya cuman Coba lihat. Ditampilkan. Pak. Tuh Pak, ada tabulasinya. Echo Hasil min E ya, terus Pak. coba Itu tadi TN. Hah? TN Ini- dolar. Dolarnya nggak ada. Pak, di datanya nggak ada tilde-nya. Ini Enggak, mana programnya dulu, Du. Tuh. itu. Ya udah dulu, simpen dulu situ. Oh, saya ingat kan? Bukan Pak ininya nilainya Nih. Oh, itu karena T-nya dua kali. Jadi kepada namanya panjangnya sekali. Ya, apa yang dapur? SS-nya doang itu. Dari hari. Oh, pakai manusia. Enggak Pak. Coba dapur. Ya, Pak. nama itu backslash tadi. Backslash yang tadi bener. Samalah nama. Ini terus geser. Pak. Satunya Nama. slash. Ya, backslash. Balik. Backslash. Oh, ya. Nah, itu. T-nya. Ah, udah, sip. Ya. Oke. Yang tadi udah. Nah, itu. Oh, Pak. Kasih Pak. tinggal itu kepanjangan garisnya, nggak apa-apa. Ya. Oke ya. Sekali. Ada lagi? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oh, latihan dulu. Latihan. Ini mirip dengan
Yang kemarin apa? Python ya, kalau kemarin Python. Ini buat latihan aja. Saya kasih waktu 5 menit, cukup nggak? Boleh. Nah, Kita mau latihan sekarang. Saya belajar Pak tugasnya. Ya, Pak. kayak tadi ya. Jadi punya data kayak tadi. Pas nilainya nggak mengenal ininya, oh ininya enggak. Nah, ininya benar. Ya, 87. Nilainya 4 ya. Jadi nilainya integer semua. Ya, jadi ini jangan pakai koma nih di sini juga ya. Nah, ini contohnya 3 aja nih, contoh 3. Ya. Terserah nanti ini namanya, kalau di sini data nilai ya. Data nilai pakai teksnya boleh lah. Ya. Data nilai.txt boleh. Data nilai aja nggak apa-apa ya. Teksnya biar kita tahu aja ininya ya. Formatnya. Nah, kemudian ini dibaca kayak tadi kan dibaca ya. Ini ada kolom 1, kolom 2. Nah, kemudian diproses. Ya, diproses apanya yang ininya nih. Diambil, kemudian diproses, kalau 30 nanti grade-nya apa? Kayak kemarin di ini. Di apa? Di Python. Ya, kalau kemarin Python ya? Benar? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang di cell. Kalau di cell saya kasih clue ini boleh pakai case. Ya, pakai if juga boleh aja, terserah ya. Pakai if boleh, pakai Pakai case apa, boleh. Pak? Ya, Terus tadi, Pak. Terus pakai apa tadi? pakai case atau pakai if boleh. Ya, untuk ngeproses si grade-nya nih, ya. Boleh pakai if, boleh pakai case, terserah mana yang lebih mudah. Nah, terus tampilkan. Jadi ada 3 kolom nih, nama, nilai, grade. Ini harusnya rapi ya. Cuman ini di ininya aja nih, tampilan di di presentasinya ya. Itu. Nah, ini tampilkan ya. Ali nilai 30, grade-nya E. Ahmad 70 B. Anwar 90 berarti A gitu. Ya, paham ya? Kita ada yang bertanyakan dulu nih untuk tugasnya nih. Sebelum ke select. Ya, ini ketemu konversinya. Ya. Kalau di Python kan inputnya dari keyboard ya. Kalau ini inputnya dari file, baca file. Ya, baca file lalu diproses. Langsung tampilkan. Ya, nama, nilai, grade. Nah, kalau namanya panjang, ya ini tambahin nih, ya. Tabulasinya. Biar rapi aja ya, pakai tabulasi biar rapi aja tampilannya aja. Ya. Oke. Betul. Gimana? Udah paham atau masih ada yang tanyakan nih? Kira-kira. Tanya, Pak. Karena harus paham dulu. Mau tanya, Pak. Ya. Udah tahu apa yang mau dilakukan. Nah. Jadi gimana mau ngerjain kalau belum paham ya maksudnya. Jadi harus paham dulu maksudnya apa nih. Ya, jadi ingat ada data nilai ya, isinya seperti ini format datanya. Ya. Ada 2 kolom, dipisahkan separatornya adalah titik 2. Ya, yang pertama isinya berupa nama orang, yang kedua adalah atau nama mahasiswa, yang kedua adalah nilai. Nah, ini dibaca, kemudian dibuatkan grade-nya. Kalau 30 berarti grade-nya nanti masuk sini, gitu. Nah, lalu tampilkan. Dikirim Kenapa? Ya. Nggak usah. Halo? Kenapa? File datanya ikut dikirim. Nggak usah kan? Datanya? Ya, bagusnya sih ya. Tapi enggak sih, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Berarti nanti yang diedit Kalau mau dikirim boleh biar saya udah nyoba pakai data saya bisa misalnya gitu ya. Buat gitu aja sih sebetulnya. Ya.
Nah, nilai terserah. Ya. Saya kasih Ali 30 karena dulu nggak ada nama Ali soalnya, santrinya. Oke ya. Ini datanya bebas, yang penting 2 kolom aja. Nama juga boleh pakai nama panjang silakan. Paling nanti akan ribet di tampilan doang. Ya, di sini ya. Nah, nanti kayak begini nih. Ya. Kemudian nilai bebas, yang penting nilai kan antara 0 sampai 100. Dan nggak boleh desimal kalau sekarang nih, ya. Nggak ada desimal. Kalau kemarin Python kan pakai desimal masih bisa ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Iya Pak, mau nanya Pak. Jadi itu Ya. dimasukin input atau yang kayak ulang 6 Pak? Kayak ulang 6. Kan Oke, ini udah ulang jelas 6. di sini nih. Oke, Nih. oke. Masukannya berasal dari file, bukan di input dari keyboard. Ya. Terus nama-nama itu sama kayak yang dipijar atau kita bikin sendiri Pak? Apanya? Nama Nama apa nilai, nama orangnya. Bebas, ini Oh, bebas. Oke, bebas. Sebetulnya saya yang penting programnya. Oke Pak, iya. Datanya Paham, bisa paham. pakai data saya istilahnya. Ya kan? Iya, paham Pak. Tapi biar kalian bisa berargumen bahwa ini ya saya udah coba pakai data saya dan artinya tampilannya kan bisa jadi beda tuh. Misalnya saya kasih namanya cuma 2 huruf kan pasti nanti tampilannya akan ikut pengaruh. Benar nggak? Iya Pak. Ya kan? Nah, nggak apa-apa. Kalian nanti uploadnya 2 file data sama programnya. Oke Pak, Ya, iya paham. nanti paham, saya Pak. kasih di situ batas maksimum uploadnya 2 file. Jadi 1 data, 1 program. Oke Pak. Nah, programnya sama datanya ya. Gitu. Oke. Nanti saya kasih catatan. Yang diupload adalah file program dan file datanya. Gitu. Ya. Ya Pak. Ada lagi? Yang lain paham atau hampa ini? Paham atau? Paham ya? Ada kemungkinan hampa. Oh, hampa. Paham. Udah ikut Makanya kelas bersuara budaya. dong. Biar gak hampa. Paham. Bersuara. Ya. Ali mana nih suaranya nih? Ali. Iya, wede. Li, Ali. Main yuk. Ya, Ali. ini untuk tugasnya nanti saya buatkan di pijarnya juga. Kita lanjut ke select ya. Nah, ini lebih menarik nih. Jadi ada menu nanti ya. Nah, fungsi apa untuk membuat menu sederhana? Ya. Jadi select ini mirip dengan while true ya. Jadi dia akan ngulang-ngulang terus sampai ada nemu kata break atau exit gitu. Ya. Oke, ini select, lihat dulu sintaksnya. Select, ini ada variabel. Ini mirip dengan for. Jadi listnya itu boleh kita masukkan ketika dieksekusi dari selnya. Ya. Makanya ini dikasih kurung. Ya. Select variabel, kemudian ini listnya. Jadi listnya ini nanti akan membentuk menu. Kalau jumlah listnya ada 3, berarti menunya akan ada 3 nanti. Ya, kalau di for pengulangan kan listnya 3 berarti pengulangannya 3 kali. Tapi kalau di select jumlah listnya 3 artinya menunya ada 3. Ya. Kemudian do, lalu ini apa yang akan dieksekusi di sini? Ya. Oke, contohnya nih. Oh, ada penjelasannya nih ya. Setiap item dalam list akan ditampilkan berupa menu disertai nomor. Jadi ada nomornya ya. Jadi kalau misalnya ini ada 3, berarti nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Lalu nomor yang dipilih akan dimasukkan ke variabel namanya reply nih. Ya, jadi nanti di select itu ada variabel namanya reply ya. Nomor yang kita pilih bisa kita pilih nomor 1. Nah, kalau kita echo reply isinya 1. Ya. Echo doral reply itu isinya 1. Kemudian var yang ada di sini akan diisi oleh daftar list yang pertama. Ya, listnya di sini nanti apa? Ya.
Jika pilihan valid, maka blok perintah akan dieksekusi yang ini. Ya, ini akan dieksekusi. Select akan mengulang pilihan sampai ada perintah yang menghentikannya, contohnya break atau mungkin Ctrl C. Ya, gitu, atau exit gitu ya. Nah, prompt default untuk select adalah pagar tanda tanya. Tapi ini bisa diubah dengan mengganti ada variable cell namanya PS3, prompt string yang ketiga. Ya, kalau prompt string pertama kan yang biasa kita ada di sini ya. Nah, ini prompt string pertama nih. Ya. Echo $PS1. Ya, nah ini nih. Tuh. Banyak banget. Hasilnya gini doang nih. Hasilnya ini. Ya, terakhirnya kan dolar nih. Terakhirnya ini. Ya. Gitu ya. Tapi ini pakai apa sih? Pakai warna ya, pakai warna. Kemudian kalau PS2-nya, nah ini ya, PS2 itu kalau misalnya gini, echo halo, ya, tuh. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari PS1. Jadi ini dianggap belum selesai nih baris perintahnya nih. Nah, muncul PS2 nih. Nah, PS2 ya, itu. Kemudian PS3 ya, PS3-nya adalah yang dipakai oleh select. Ya, PS3 ya masih kosong, tapi defaultnya untuk apa select itu pakai tanda pagar tanda tanya ya. Oke, contoh nih menu 1 select pilih ini berarti variabel ya, ini variabel nih ya, variabel. Lalu di sini ada listnya ada 3 nih, tambah, lihat, hapus, ya, tambah, lihat, hapus, ya. Nah, berarti nanti kalau saya pilih 1, ya, ketik angka 1 nih, nanti munculnya begini nih tuh, ya, ada angka, berikut menunya, ya. Kalau saya pilih, jadi yang kita pilih angkanya. Bukan ininya yang kita pilih, tapi angkanya. Saya ketik 1 nih misalnya. Ya, nih, saya ketik 1. Maka si reply ini akan isi 1. Nih, munculnya 1. Ya, sedangkan pilih, variabel pilih diisi dengan ini. Nih, munculnya ini. Ya. Anda memilih $pilih. Isinya tambah. Karena saya milihnya angka 1. Di sini angka 1 tuh. Ya, tambah angka 1. Kalau saya pilih 2, berarti ini jadi angka 2. Isi dari variabel reply itu angka 2. Kemudian isi variabel pilih ini jadi tambah. Jadi lihat, maaf. Ini jadi lihat. Kalau saya pilih nomor 3, berarti ini jadi 3. Reply isinya angka 3. Kemudian pilih isinya adalah jadi hapus. Contoh. Ya, gitu. Nah, di sini ada kata break, artinya begitu kita tampilkan ini selesai. Kalau nggak ada kata break, dia nanya lagi, sampai kita Ctrl C lah. Ya. Oke, ini dulu kita buat. Ya. Menu 1 dulu, maaf. Menu 1, nah yang ini ya. Oke. Menu 1.sa ya, menu 1.sa. Oke, pagar tanda seru, binbas, select, pilih. Ini variabel bebas ya, variabelnya bebas. In, menu juga bebas, terserah nanti kebutuhannya apa. Tambah, lihat, hapus contoh ya. Echo, Anda memilih $, pilih ya. Nah, ini karena kurung ini spesial karakter, kita kutip nih pakai backslash ya. Kita kutip pakai backslash. Biar munculnya kurung ya. Kalau enggak nanti kan kurung itu spesial karakter ya.
$replay. Jadi ada variabel namanya $replay yang berisi hasil pilihan ya berupa angka. Oke, gitu ya. Aduh, salah lagi di situ, harusnya pakai kutip. Oh, sorry, ini di sini ya. Di sini boleh boleh ya. Sini aja. Coba saya nggak break dulu ya. Udah. Cut. Sini mau Oke, satu. Tentunya Anda memilih tampil. Oh, salah. Kalau di belakang ya. Sorry. Nah, kita. Itu dia nanya tuh ya. Kalau saya paksa dengan menggunakan Pak, mau tanya. Ya. Kalau yang saya pas Anda memilih tambah nggak timbul nomor 1. Yang reply-nya huruf ya. besar semua. Reply huruf besar, $reply. Ya, perhatikan yang saya, jangan yang apa? Ya boleh sih yang ini sama aja. Tapi kalau ini kan ininya di sini ya. Nih. Oh. Ya. Tapi kalau saya di sini jadi nggak perlu pakai backslash lagi. Oh iya. Oh iya. Titik koma di sini kalau di apa? Ini opsional ya. Nah, ini opsional nih. Masih, Pak. Ya, boleh pakai, boleh enggak. Tapi kalau do-nya disimpan di atas, nah ini harus titik koma nih. Titik koma, do boleh do-nya di atas. Ya, kalau do-nya di bawah ini nggak perlu lagi nih. Ya, kalau do-nya di bawah. Oke, gimana, paham kira-kira? Ya, jadi ini listnya ini ya akan jadi menu di sini nih. Tuh, ya. Tambah, lihat, hapus sesuai list yang ada di sini. Ya. Kemudian ini masing-masing dikasih angka nih, 1 2 3. Ya. 1 2 3. Ya, kemudian yang kita pilih bukan menunya tapi angkanya. Ya, angkanya yang kita pilih 1 2 3-nya ini. Ya, nah nanti angkanya itu disimpan di apa? Reply, variabel namanya reply besar semua, sedangkan
menunya akan disimpan sesuai dengan variabel yang kita tulis di pilih di sini. Ya. Terus dia lupa nomornya. Nah, mana tahu nanti ini diperlukan nih. Udah Ya. dapat atau Kalau diperlukan. Ya. Oh ya, ya Irwan Hilmi. Dia tuh kenal itu S1-nya, S1 kita memang, tapi katanya dia S2-nya ngambil MPI apa enggak gitu loh. Tapi itu kayak anak lama itu. Anak lama. Iya. Gimana? Kita lanjut ya. Pak, boleh tanya Pak? Suka ini, Kenapa? suka siap. Belum masuk itu kalau Maaf ya, ini ada noise nih. Ringan. Nah. Pindah. juga pasti aku juga lagi di rumah di as. Siapa tadi nanya lagi? Siapa bintang? Bukan, Pak. Bin. Nggak jadi. Jadi Bintang lah. yang telah Tungguin dia, Mak. jadi nggak nih? Udah, jadi bintang. Sulah. Putus. Angkat aja boleh. Itu sebagai cara. Sama-sama ya, Pak. Enggak. Oke, lanjut nih. Ya, lanjut ya. Nanti mungkin di kedua nih. Oke, menurut ini komen dua. Ya, ini di apa listnya ketika kita eksekusi mirip dengan for. Ya, jadi di sini cukup select pilih. Nggak ada in listnya, nggak ada. Ya, nah listnya kita tambahkan ketika kita eksekusi menunya. Ya, hasilnya sama aja sebetulnya ya. Ya, ini cuman variasi aja. Ya, tapi ini nggak usah kita praktekkan ya, sama aja lah. Lanjut ke menu 3. Ya, nah menu 3 ini kita ganti prompt stringnya nih. Nah, prompt stringnya kita ganti, diisi dengan pilihan Anda. Ya, atau silahkan pilih atau apa terserah ya. Pokoknya ini berupa string, text string. Ya. Nah, contoh nih seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya menu yang tersedia tambah lihat hapus. Nah, jadi bukan pagar tanda tanya lagi nih promptnya, tapi pilihan Anda. Angka berapa? Ya, oke, kita coba ya. Yang ini saja yang coba ya. Ini sampai sini. Nanti kita kasih break ya. Jadi ngulang terus kita kasih break. Ya. Kita tambahkan breaknya. Ini jadi menu 3 nggak apa-apa sih, menu 3 samain ya. Menu 3, tapi menu 2-nya kita lewat. Kita lewat, jadi langsung menu 3. Toko yang ini. Control C. Undo-nya apa tadi? Undo, Control U. Alt U. Control Shift V. Oke, ini ya.
PS3 pilihan Anda Evo nih. Ya. Ini saya kasih dulu di sini if di sini kasih apa? Selesai misalnya ya. Selesai. Jadi selesainya di awal nih. If di sini apa? Dolar apa nih? Mau reply boleh ya? Reply aja ya. If dolar replay sama dengan 1, gitu kan? Dan apa di sini? Break. Nah, ya. Kalau enggak, ini Anda memilih dollar per. Ini breaknya dihapus ya. Nah, tambahin ya. If dollar replace sama dengan 1, then break. Ya. Jadi kalau kita mau selesai, kita pilih angka 1. Ya. Selesai. Ya, nggak ada angka 0 sih ya. Mulainya 1. Oke, kita kasih permission X, menu 3. Wah, salah nih kayaknya nih. Benar nggak sih? Oh benar, kok nggak mau ya? Oke ya, menu 3.sh. Nah, gini ya. Kalau 2, nah Anda memilih tambah. 3, Anda memilih lihat. 4, kalau 5 gimana? Cuman nggak ada itunya ya. Tetap itu. Kalau mau selesai tinggal pilih 1. Oh, keluar, break. Ya. Kalau mau pakai konfirmasi boleh ya. Yakin mau keluar gitu ya. Nah, boleh aja. Nah, ini boleh begini ya. Boleh begini tadi. Atau boleh ininya jadi belakang nih. Tapi ini dihapus. Ya, bisa juga. Nah, ini boleh nih. Ya. 2, 3, 4, 1. Gitu ya. Kalau nggak nanti boleh pakai case ya. Jadi kalau di luar ini, luar menu yang ada, di luar 1, 2, 3, 4, ya, pilih 1 sampai 4 gitu. Nah, nanti bisa kita kasih keterangan begitu. Ya.
Oke, bisa nggak? Alhamdulillah Pak, Bisa ya? bisa. Maksudnya paham gitu ya? Jadi nanti Iya. ada tugas lagi, ya. Nah tugasnya nanti plus menu, ya, sama fungsi nanti terakhir fungsi. Oke, yang lain gimana? Paham atau hampa? Paham ya? Insya Allah. Atau masih belum nih? Belum selesai? Boleh. Saya kasih waktu. Jadi ingat ya, ada variabel namanya PS3 nih, ya, bukan game ya, bukan game PS3, bukan. PS3. PS3. Nah, ini dari prom string ya, prom string. Tiganya Pak, Ya, lihat PS3-nya tadi. ya PS3 prom string 3. Ini khusus untuk promnya si select ya. Nah, kalau enggak kan begini, defaultnya nih, pagar tanda tanya kan kurang enak ya. Nah, jadi kita bisa kasih apa teksnya apa terserah nih. Ya, silakan pilih atau apa. Pilih menu di atas misalnya. Atau apa aja terserah. Lalu ingat ada variabel reply. Nah, ini nanti akan diisi oleh angka yang kita pilih. Angka di sini ya. Nih, angka 1, 2, 3, terserah berapa nanti. Ada pilihannya. Ya. Kalau bisa disisipkan untuk selesai. Ya, atau keluar gitu ya, selesai, keluar, atau terserah apa aja. Lalu ada variabel ini. Nah, pilih ini akan diisi oleh apa yang ada di list. Ya, apa yang ada di list. Jadi nanti kayak di sini nih. Saya boleh pakai variabel reply-nya atau boleh pakai variabel pilih. Ya. Boleh. Jadi kalau pakai variabel pilih berarti saya tulisnya begini. If pilih sama dengan selesai gitu kan. Nah, boleh juga begini. Nah, boleh ya. Jika pilih sama dengan selesai, break. Ya, jadi kita boleh menggunakan variabel reply atau variabel pilih. Ya, silakan. Cuman enaknya kalau reply kan berupa angka ya, jadi lebih enak, apa lebih singkat. Kalau pakai variabel ini kalau menunya panjang, nah di sini kita tulisnya panjang juga, ya. Nah, cuman masalah apa kemudahan aja. Ya, tapi ini masih bisa juga ya, F3 enter. Ya. Kita coba lagi. 2 3 4 1. Tuh, sama aja. Ya. Cuman di sini saya pakai variabelnya variabel pilih. Kalau pilih berarti apa? Pilihannya yang ini. Ya, selesai tambah lihat hapus. Ya. Jadi boleh yang pilih, boleh yang ini saya kasih ini aja deh ya, biar ada pilihan ya. Kontrol apa ya? Oh ya. Oh sorry bukan huruf. Alt 6 maaf. Belum familiar wae. Isinya baru kontrol U. Nah, ya. Ini saya kasih pagar. Ya. Jadi di sini boleh pakai pilih, boleh pakai reply. Nah, itu ya. Silahkan. Mau yang variabel pilih, kalau variabel pilih berarti selesai. Sama dengan selesai. Kalau reply berarti angka. Ya.
Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Sekarang select udah fungsi. Ya. Jadi sebetulnya fungsi ini ya script juga, tapi script ini nanti bisa kita panggil dan bisa kita panggilnya berulang kali gitu ya. Jadi untuk kemudahan aja sebenarnya. Ya, di bahasa lain lebih sering dikatakan library gitu ya. Library. Jadi nanti biasanya ini disimpan, jadi fungsi-fungsi ini biasanya nanti disimpan ke satu file, ya, kemudian file itu yang dipanggil. Ya, biasanya gitu ya. Termasuk di di Linux juga begitu nih. Ya, contoh misalnya biasanya ada di sini scriptnya ya, cd/etc apa ya, lupa nih. Nah, udah lama nggak pakai jadi lupa deh. etc loh, iya. Bentar ya. Shadow service dia nggak pakai ya. Ya nggak ada ya. RC udah nggak ada lagi. Wah, udah berubah nih Linux ya Pak Ubuntu ini. Wah, ada nih. Bentar. Ini. Contohnya misalnya nano SSA. Udah nggak? Nah ini ya contohnya nih. Ya, jadi nanti dipanggilnya seperti ini nih. Ya, pakai tanda titik atau boleh pakai source. Ya, kata source. Artinya ini nanti ya, ini dianggap sebagai kayak library ya, kayak fungsi. Ya. Nah, ini dipanggilnya seperti ini. Jadi nanti fungsi-fungsi di dalamnya tinggal dipanggil berulang kali boleh. Ya. Contohnya. Oke, kita coba buat fungsinya. Ini fungsinya boleh apa aja ya. Oke, untuk sintaksnya boleh pakai seperti ini. Function, nama fungsi. Jadi kata ini keywordnya function. Atau boleh langsung nama fungsinya aja. Tapi kalau pakai nama fungsi, ini wajib ada nih. Ya. Kalau pakai function, kurungnya ini opsional di sini. Ya. Kemudian blok perintahnya nanti diapit oleh kurung Kurawa. Ya, ini kurung Kurawa. Ya. Nah. Itu ya. Jadi yang umum sih biasanya langsung begini nih, nama fungsinya diikuti kurung. Ya. Karena lebih pendek ya, lebih sederhana dibanding harus function nama fungsi gitu ya. Nah. Contoh nih. Ya. Ini saya buat file namanya fungsi. Ya, fungsi.sh katakanlah gitu ya. Isinya seperti ini. Ya, isinya ini contoh. Nanti bisa apa aja di sini ya. Di nama fungsinya bisa apa aja. Ya. Ini karena satu baris ya, saya tuliskan seperti ini. Jadi kurung Kurawal who wc min r. Ya, atau pakai echo boleh ya. Pakai yang kemarin boleh juga tuh. Ya, jadi dijadiin fungsi nih. Ya. Bisa. Oke, kita coba aja ya. Ini 2 nano fungsi.sh ya. Bin bas
Atau kita bikin dari ini ya, dari cdbin. Ini ada apa aja nih? Cek user ya, atau cek login ya. Cek login dot. Ini who grab. Kalau cek user, bukannya cek user yang itu ya. Oh ini. Ya, cek. Ada WC min-nya mana ya? Lupa saya nih. Oh, ini nih. Yang sedang login. 1, 2, 3, 4 ya? Bukan. 5. Oh, 5 ya? Nah. Misalnya ini ya, ini saya masukkan aja ya. Control gitu. Oh, ada. Ini sini. Nah, gitu ya. Ini saya kasih fungsinya apa? Cek user ya, cek login ya. Cek login. Nah, gini ya. Nah, misalnya ya, saya ubah deh biar kelihatan. Cek login, echo yang sedang login ada. Oke, seperti ini ya. Ini kita simpan. Ya. Lalu kita panggil. Nah. chmod plus x fungsi. Ya. Ingat manggilnya jangan begini ya. Jangan begini, jangan fungsi doang nih. Ya. Kalau fungsi doang ya, ini fungsi akan dijalankan di sel yang berbeda dengan yang sekarang. Ya, jadi si cek loginnya kalau kita ini, oh jangan cek login, iya cek login ya, cek login. Nah ini nggak dikenal nih nanti, ya nggak dikenal. Jadi si fungsi kita panggil dengan cara pakai titik nih, titik fungsi, ya seperti ini. Oh, jadi nanti si fungsi yang ada di file fungsi.sa ini langsung dikenali di current cell istilahnya ya. Nah, kalau enggak pakai yang source boleh juga, sama aja ya, titik sama source ini sama. Source fungsi.sa atau pakai titik. Nah ini dengan ini sama nih, ya ingat. Jadi ya, jangan dipanggilnya begini. Atau pakai bus itu sama, dia akan dijalankan di sel yang berbeda dengan sel sekarang. Ya, jadi kalau kita mendefinisikan variabel dan lain-lain tidak akan dikenali oleh si sel yang sekarang. Ya. Nah, jadi pakai titik atau pakai source ya. Baru kita panggil fungsinya cek login. Oh. Ya, oke, coba dulu nih. Ini biar kelihatan saya kasih gini ya. Nah, gitu. Backslash ini artinya ini masih nyambung nih yang di bawah dengan baris di atasnya ya, pakai backslash.
Oke, coba ya. Pak, bawahnya nggak kelihatan, Pak. Bawah mana nih? Yang nanonya itu, nano ketimpa sama terminalnya. Yang di Oh, bawah. ini. Iya, Pak. Nah, oh, jadi ini udahan itu, Pak. Udah. Oh, kirain masih ada. Udah. Ingat ya, ini ada kurung kurawal nih. Ini untuk batas blok perintahnya. Kirain masih Cek ada. login. Umumnya seperti ini ya, jarang pakai function tuh jarang. Jadi langsung aja cek login pakai kurung. Kemudian ini blok perintahnya apa nih di sini? Ya terserah, mau banyak, mau sedikit, blok perintahnya bebas. Coba. Ini backslash di sini, ya. Ini biar buat tampilan aja. Jadi ini yang baris bawah, ini masih nyambung dengan baris yang jangan di enter. Kalau di enter berarti dua baris yang berbeda. Nanti akan error karena nggak ada perintah namanya yaitu, nggak ada. Kalau kayak gini, ini bagian dari baris yang di atas. Ya, pakai backslash. Pak mau tanya, Pak. Sudah? Mau tanya, Pak. Ya, Terus silakan. namanya, Pak? Iya. Benar, Pak. Yang fungsi ini biasanya dipakainya buat pas apa, Pak? Apa tuh? Yang apa? Fungsi. Ya, ini biasanya dipakai buat pas apa, Pak? Atau untuk Ya, bisa apa aja sebetulnya. Kan kita bisa manggil istilahnya bisa disimpan ke satu file, bisa ke fungsi sebetulnya. Nah, kalau fungsi, ingat, kalau di dalam satu file, fungsi disimpan di atas dulu. Ya, disimpan di baris atas, seperti ini nih. Ya, di baris atas, nah kemudian baru di bawahnya nih, dipanggil fungsinya. Ya, jadi ya ini, karena bedanya apa dengan kalau disimpan di file? Kalau fungsi, sekali dipanggil akan disimpan di memori. Bedanya gitu ya. Fungsi akan disimpan di memori. Sekali dipanggil kayak tadi nih. Ya. Saya ketik ini, ya, titik fungsi, maka si cek login itu akan disimpan ke memori, ya. Kalau kita ketik seperti ini, yang set ya. Pakai yang set. Ya. Nanti si cek login akan muncul di situ. Nih. Ya, jadi akan disimpan di memori. Jadi akan mudah dipanggil istilahnya ya. Akan mudah dipanggil di program yang lain. Ya, beda kalau kita simpan di file. Kalau di file yang akan disimpan di memori. Bedanya itu aja. Ya, bisa aja kita simpan ke file nih, kayak ceklogin.sh gitu ya. Kan ada juga nih yang ceklogin.sh5 ya, ceklogin5 .sh gini.
Ya kan sama nih. Bedanya apa? Kalau cek login 5SA itu kita manggil file dan tidak disimpan ke memori istilahnya. Ya. Tapi kalau pakai fungsi dia disimpan di memori, muncul tadi ketika kita set gitu, ya. Nah, ini muncul nih. Ini kan semua yang ada di memori nih. Ya. Nih. Ya. Jadi akan mudah dipanggil berkali-kali dan lebih cepat karena sudah ada di memori. Beda kalau kita manggil file. Ya. Manggil ke file dengan manggil yang ada di memori, ya, dari sisi kecepatan beda. Ya. Kalau sudah ada di memori akan lebih cepat karena sudah tersimpan di memori. Ya. Kalau kita baca file kan akan lebih lama. Gitu ya. Artinya ada pilihan gitu loh. Ya. Gitu. Dan kalau di bahasa lain biasanya, ya, kita akan sering bikin library sehingga nanti itu kita nggak perlu setiap kali bikin program itu buat program yang banyak karena biasanya library-nya sudah ada, tinggal dipakai, tinggal dipanggil, ya, kayak gitu. Intinya memudahkan lah, ya, ketika buat program. Terus kalau mau menghapus dari memori gimana, Pak? Kenapa? Kalau mau menghapus dari memori gimana, Pak? Tinggal hapus fungsi SH-nya atau gimana, Pak? Ya kalau kita keluar dari terminal sih otomatis. Kalau nggak pakai apa ya? Unset kayaknya ya. Coba pakai unset bisa nggak? Unset check login. Tuh, hilang ya. Tinggal cek aja, cek login. Tuh. Oh, Pakai unset. Sama seperti kalau variabel ya. Ya. Kalau mau dipanggil lagi ya panggil filenya. Ininya lagi. Oh. Ya. Unset lagi, unset check login. Nah, gitu. Tapi kalau file kan nggak bisa ya. Karena berupa file ya, kita panggil filenya. Setelah itu ya selesai. Bedanya gitu ya. Dengan fungsi bedanya gitu. Ada yang tanya lagi? Cek dir. Ada lagi? Nggak ada, habis ini. Ya. Mana? Ada yang tanyakan? Tidak tahu, Pak. Cukup ya? Nah, nanti tugas tambahannya yang tadi satu kan yang apa? Grade ya. Grade. Yang apa? Ngubah dari angka ke huruf. Nah, yang kedua ini bikin fungsi. Jadi kamu bikin file, ya. Nah, nanti dia akan menampilkan pilihan, ya. Nah, jadi kamu kan kemarin kalian udah ini ya, udah bikin beberapa apa namanya shell script nih, ya. Ada jam, mana? Ada jam, mana sih? Jam ya. Kemudian ada tadi cek login 5 ya, cek login 5 buat nampilin user yang login. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Cek tipe misalnya, ya, cek tipe. Nah, itu kalian jadikan fungsi nanti, kemudian buatkan menunya. Jadi kalian nanti bikin menunya munculnya begini nih. Kira-kira ya, kurang lebih nanti menunya. Seperti menu begini. Tadi menu berapa? Menu 3 ya. Nah, ini contohnya ya. Kita bikin misalnya di sini tampilannya nanti ya. Menu
menu shell script atau apalah ya. Gitu. Nanti kira-kira begini. Ya. Kemudian pilihannya satu, misalnya apa? Cek tipe file. Nah, misalnya gitu ya. Cek tipe file. Nomor 2 nanti misalnya menampilkan jam saat ini misalnya ya. Jadi yang sudah pernah dibikin tuh silakan dibuatkan menunya. 3 apalagi? Tadi cek login ya, menampilkan Data user. user yang login. Nah, yang login misalnya gitu ya. Lalu ada lagi apa? Cek user di sistem misalnya ya, yang pakai Grab itu ya, cek user itu ya. Cek user di sistem. Ya, misalnya. Nah, silakan ditambahkan yang sudah ada ya. Bisa ya terserah mungkin 5 atau berapa gitu ya. Nanti terakhirnya misalnya keluar. Nah, gitu. Ya. Kemudian baru menunya ya. Pilihan Anda. Kayak gitu. Nah. Jadi kalau saya pilih satu ya, nanti dia akan eksekusi. Ini dibikin fungsi nanti ya, dibikin fungsi, jangan manggil file, tapi dibuat fungsi. Ya, Pak. Jadi fungsinya semua ya tampilkan di atas, baru bikin menunya di bawah. Ya, buat fungsinya di atas semua. Jadi ada, kalau misalnya seperti ini berarti ada 4 fungsi nih. Ya, misalnya cek tipe, jam, ini apa? Cek login dan cek user. Misalnya ya. Nah, dibikin nama fungsinya ada 4. Ya, ada cek tipe, nama fungsinya. Ya, jadi nama fungsinya kira-kira satu adalah cek tipe. Gitu ya. Ini nama fungsinya nih. Nah, yang keduanya cek jam ya. Jam. Nih. Yang ketiganya cek login. Ya, keempat cek user. Ya, kalau ada lagi silakan tambahkan ya. Itu. Jadi ada 4 fungsi nih yang dibuat. Dan ini disimpannya di atas dulu. Ya, urutannya nggak masalah. Ya, serah. Baru di bawahnya buat menunya untuk manggil si fungsi-fungsi ini. Ya, dibuatkan menunya. Ya. Jadi kalau nanti pilih satu, dia akan manggil fungsi yang cek tipe. Ya, saya ketik 2, maka dia manggil fungsi jam, artinya menampil jam. Ya. Kemudian kalau saya pilih 3, berarti menampilkan user yang login ada berapa, siapa aja, gitu ya. Kemudian kalau nomor 4 berarti akan ngecek, nanti dia sama, dia akan minta, ya, usernya siapa, atau ya pasti minta gitu ya, nggak mungkin dari sel ya, nggak mungkin. Jadi dia akan minta input nama, misalnya nama siapa yang mau dicek gitu. Ya. Gimana? Paham nggak kira-kira? Ya, jadi ini dibuatkan fungsi nih. Ini udah ada nih, kalian nggak perlu mikir lagi. Cuma tinggal dibuatkan fungsinya, lalu bikin menunya. Ya. Ininya udah ada nih. Ya, cek tipe sudah ada. Jam udah ada. Ya, jam mana jam. Nah, ini udah ada ya. Cuma ini tinggal di copy paste, dijadikan fungsi gitu loh. Ya. Tinggal di copy paste aja, dijadikan fungsi. Ya. Mana? Paham nggak? Pak mau tanya, Pak. Ya. Itu terus menunya itu jadi satu di file fungsinya atau gimana, Pak? Ya, dibikin satu file. Jadi nanti nama filenya ya, buat nama filenya misalnya apa ya? Tool admin lah kata itu ya. Admin.sa. Nah, ini.
Ya Pak. Jadi semua nih, semua fungsi plus menu simpan di sini. Gitu. Jadi yang dipanggil ini, file ini. Gitu. Begitu dipanggil, nah ini contoh eksekusinya begini nanti. Nah, ya, begini. Enter. Baru nanti memunculkan ini. Munculkan ini. Ya. Nah, langsung muncul ini nih. Gitu. Ya. Ya, Pak. Admin.sa langsung muncul ini. Ya, jadi yang dipanggil ini ya. Nah, jadi semua fungsi dan menu masuk ke dalam file ini. Gitu ya. Nih. Kalau saya pilih 5 keluar. Terserah keluarnya mau di terakhir atau di pertama silakan. Ya. Ada lagi? Waktunya seperti biasa 1 minggu. Karena ini cukup mudah, tinggal copy paste, cuman bikin menu doang. Ya, bikin menu yang ini. Nah. Nanti boleh pakai if, boleh pakai case, silakan aja. Ya, pakai case boleh, pakai if boleh. Ya. Gimana? Kan? Apa yang diinginkan, yang harus dijalankannya? Berarti tugasnya nanti 2 Pak. Ya, 2. Ada 2 betul. Oh, sama yang tadi ya, yang latihan ya? Ya. Cukup nggak seminggu 2? Insya Allah Pak, cukup Pak. Cukup lah. Ini nggak terlalu susah juga karena kita nggak mikir lagi yang di sininya. Yang mikirnya cuma bikin menu doang. Ya. Ini kan tinggal copy paste aja isinya, dibikin nama fungsi, fungsinya ini. Ya. Gampang. Ya, cukup ya. Ini yang tidak bersuara ini hampa atau paham nih? Saya bersuara Pak. Paham. Oke. Pak, paham. Jadi 2 ya. Yang pertama tugasnya tadi kirim Python ya. Bikin grid, inputnya dari file, bukan dari keyboard ya. Kemudian diproses tuh si angkanya, tampilkan. Ya, ini yang kedua, bikin menu plus fungsi. Ya, fungsinya tinggal copy paste dari file-file yang sudah kita bikin. Makanya itu jangan hilang tuh file-filenya ya. Kalau hilang ya bikin lagi. Atau copy dari teman lah boleh. Ya, oke. Cukup? Pak. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Yuk, Pak, izin live, Pak. Assalamualaikum. Ya, nanti dibuatkan di itu ya, di pijarnya ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Gini Pak, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.